Duel panas tersaji antara Kolombia dan Argentina di matchday 8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL pada 11 September 2024. Argentina secara mengejutkan tunduk dengan skor 2-1 di Barranquilla. Pasukan Lionel Scaloni tampak kekurangan ide untuk menyerang tanpa adanya sang mega bintang Lionel Messi. Mereka secara mengejutkan terlihat begitu lemah di lini belakang yang terus mendapat gempuran dari Kolombia. Anak asuh Néstor Lorenzo pun memanfaatkan kelengahan ini dengan unggul terlebih dulu melalui tandukan Yerson Mosquera yang memanfaatkan umpan dari James Rodriguez. Di babak kedua, Argentina menyamakan kedudukan lewat gol Nicolas Gonzalez yang mendapatkan bola dan berlari melewati pengawalan bek Kolombia. Di saat skor menjadi 1-1, bek sepuh Argentina Nicolas Otamendi melakukan tackle di dalam area penalti dan nampak sebenarnya ia tak melakukan kontak dengan pemain Kolombia tersebut. Keputusan yang diambil wasit setelah pemeriksaan VAR yang panjang akhirnya memberi hadiah penalti untuk Kolombia. Sang kapten James Rodriguez yang tampil luar biasa di laga ini berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna untuk memastikan kemenangan gemilang mereka atas sang penguasa Amerika Latin. Adapun beberapa pemain Argentina di laga ini juga mendapat sorotan tajam karena performa mereka yang bisa dibilang tak begitu baik. Pertama ada Gonzalo Montiel yang menunjukkan penampilan buruk di babak pertama yang membuatnya mendapat kartu kuning konyol dan tak dapat berbuat banyak. Selanjutnya ada Cuti Romero yang terlihat gagal menahan gempuran para pemain Kolombia seperti Luis Diaz dan John Duran. Kartu kuning yang didapatnya membuat Cuti diskors pada pertandingan menghadapi Venezuela pada bulan Oktober mendatang. Sebelumnya ia mendapat kartu kuning dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia saat Argentina melawan Uruguay tahun lalu. Selanjutnya ada Lautaro Martinez yang jauh dari apa yang ia perlihatkan di sepanjang Copa America 2024 kemarin. Dan salah satu pemain terburuk di laga ini adalah Enzo Fernandez. Penampilan yang benar-benar terlihat jauh dari kata mengesankan. Praktis, hanya sedikit umpan yang berhasil ia selesaikan dan tak banyak memberi pengaruh pada permainan di lini tengah Argentina. Sementara itu, beberapa pihak juga mempertanyakan keputusan Lionel Scaloni yang tak menurunkan Dybala sejak menit pertama. Mengingat ia tampil impresif di laga menghadapi Chili dengan gelontoran 1 golnya. Ditambah lagi, komitmennya ini juga terbayar dengan mewarisi nomor keramat Messi setidaknya selama jeda internasional bulan ini. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa La Joya memang bukanlah pilihan pertama Scaloni. Bahkan Dibu Martinez yang nampak begitu kecewa dengan hasil minor ini, melampiaskan kekesalannya dengan menampar keras kamera saat ia disorot di akhir pertandingan. Sebagai informasi, ada kabar baik mengenai sang mega bintang Lionel Messi yang akan segera kembali. La Pulga diprediksi akan kembali ke tim nasional untuk jeda internasional bulan depan, yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang. Sang kapten disebut akan kembali merumput bersama Inter Miami pada 14 September nanti saat mereka menghadapi Philadelphia Union. Kekalahan atas Kolombia ini juga membuat Argentina mengakhiri 12 kemenangan secara beruntun. Terakhir kali Argentina kalah terjadi pada bulan Oktober tahun lalu saat bermain kontra Uruguay di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, hal ini menjadi pelajaran berharga untuk anak asuh Lionel Scaloni ke depannya. Mengingat kekalahan itu terjadi dari tim-tim sesama Amerika Selatan, yang mana menjadi pengingat bahwa tim-tim lain sudah mulai berkembang. Dengan kekalahan yang didapat Argentina ini, Leandro Paredes turut bereaksi dengan pertandingan tersebut. Bagi saya, itu bukan penalti. Nico yang maju ke depan. Anehnya, mereka tidak memeriksa penalti Julian di babak pertama. Anda bisa kalah, kami kalah melawan lawan hebat yang bermain dengan penggemar mereka di stadion yang sangat tangguh. Wajar saja kalau semua orang ingin mengalahkan kami, dan kami sadar akan hal itu. Kami harus fokus pada apa yang ada di depan. Cuaca panas bukan alasan, meski kami tidak terbiasa dengan cuaca itu. Ucap gelandang AS Roma tersebut. Kendati Argentina takluk dari Kolombia, namun mereka masih bertengger di puncak klasemen dengan perolehan 18 poin dari 8 laga. Sementara itu, pasukan Néstor Lorenzo naik membuntuti Argentina di posisi kedua dengan mengemas 16 poin, di mana mereka menjadi satu-satunya negara di Amerika Selatan tak terkalahkan selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jalan ke Piala Dunia pun terlihat bukan sesuatu yang mustahil karena mereka bisa bersaing dengan tim-tim sekelas Argentina, Uruguay hingga Brasil. James Rodriguez menjadi salah satu bagian dari kebangkitan Kolombia saat ini. Bukan tak mungkin mereka bisa menjadi salah satu tim kuda hitam yang meramaikan persaingan Piala Dunia nanti jika menimbang dari performa saat ini yang terus menunjukkan keistiqomahan. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.